Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Indah dan dahsyatnya silaturahmi. Silaturahmi atau silaturahim tadi Ustaz? Sudah dibahas tadi ya, sama aja Ustaz ya. Nah kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Saya utamakan terlebih dahulu, saya mulai terlebih dahulu. Ada Bapak Yusuf Jamal. Silakan Pak Yusuf mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita siang hari ini. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustaz Rustandi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema ini sangat menyentuh kami, Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Manusia itu punya karakter, punya sifat, punya watak. Kadang-kadang kita menginginkan ada komunikatif, silaturahmi. Tapi kadang-kadang selalu mengatakan, itu kan gue nggak begitu, gue nggak kayak lu gitu. Nah ini karakter kadang-kadang. Bagaimana caranya ya mengimbangi antara kita dengan yang tadi itu yang berkarakter keras, ya, yang tidak selalu berkomunikatif, tapi kata itu hati gue udah komunikatif kok. Hatiku udah komunikatif, sudah silaturahmi. Lu kan ngeliat wajah gue aja serem gitu loh. Nah ini gimana caranya Ustaz untuk menyatukan persepsi kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyamakan orang-orang yang berbeda karakter. Mungkin istilahnya ada orang yang introvert ataupun ekstrovert begitu ya kalau dalam bahasa psikologi. Ini bagaimana Ustaz Rustandi? Silakan Ustaz. Ya, baik, orang memang itu Bu. Makanya kalau bahasa Sunda mah udah murah senyum kayak gitu ya. Jadi ada orang yang mukanya dikasih dikasih gula 2 kilo tetap nggak manis, monyong mulut orang. Ada yang begitu ya. Ya. Padahal orangnya baik, tapi tergantung juga dari karakter, mohon maaf, terkadang dari ras mana. Orang lihat begitu. Kalau orang Sunda mah hahaha gitu. Ya, senyum baik gitu. Ada yang memang karakternya begitu. Sebenarnya orangnya baik. Sebenarnya gini Pak. Jadi ketika kita hal-hal yang seperti itu yang terjadi, ya kita nggak mesti suujon juga. Kita harus memahami orang. Semua orang itu pasti pengen baik dan orang itu ada kecenderungan baik, ada kecenderungan jelek. Sebab dalam Al-Quran, manusia itu ada menggunakan bashar, artinya manusia. Ada yang menggunakan anas juga manusia, ada yang menggunakan insan. Kalau bashar, fisik, ana basarum mislukum yuha ilayya. Nabi dengan kita fisiknya sama-sama manusia. Yang kedua anas, ruh. Nasnya itu sebagai manusia, makanya kalau sholat baca surat An-Nas, biar ruhnya nggak gentayangan. Kadang-kadang jasad di kamar, ruhnya kemana-mana, gitu. Kunci hilang ketemu gara-gara sholat, gitu. Gara-gara ruhnya gentayangan, ya kan. Nah kemudian ada insan. Insan itu karakter manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Orang jahat aja pengen baik. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Ada orang Ustadz, dia seks komersil. Dia seorang, mohon maaf bahasanya mungkin agak sedikit ini. Dia pelaku seks komersil. Anaknya nggak pengen loh kayak dia. Berarti sebenarnya mah kayak begini teh saya kepaksa. Anak saya mah jangan. Tuh, itu karakter baik sebenarnya. Tapi Pak, ketika melihat orang yang gestur tubuhnya yang memang beketut gitu, monyong aja gitu, sebenarnya mah hatinya baik. Kita mah jangan begitu Pak, jangan suka menilai orang dari gitunya. Kan kita bisa jadi belum kenal. Awalnya saya sama Ustaz Sofian juga diem aja dia. Orang dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia. Gitu. Tapi setelah kita kenal kan jadi dekat gitu. Kenal, kita akan kenal dengan dia ketika kita dekat sama dia. Dan kita pengen tahu orang itu bagaimana sesungguhnya, ikutin dia selama 3 hari. Pasti ketahuan aslinya. Ibu nikah udah 30 tahun, bukan aslinya, udah kelewat. Gitu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Artinya jangan terlalu diambil hati ya. Namun motivasi untuk terus menyambung tali silaturahmi itu harus selalu ada. Baik, kami persilakan kembali ada Ibu Eis Gozali. Silakan Ibu Eis boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Gozali. Izin mau nanya Ustadz. Silaturahmi pada zaman ini biasanya bisa dilakukan dengan telepon, video call, atau kirim-kirim sesuatu. Manakah yang paling utama? Ketemu langsung atau video call?
Satu. Yang kedua, selain silaturahmi dengan orang tua, dengan kakak dan guru teman-teman, mana yang diutamakan silaturahmi kita ini? Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk kembali Ibu Eis. Ada dua pertanyaan nih Ustadz Fauzan yang disampaikan tadi. Bagaimana mana yang lebih utama ketika ketemu langsung atau via video call, apalagi sekarang sudah zaman online. Kemudian yang kedua tadi, mana yang diprioritaskan, orang-orang terdekat atau tetangga sekitar begitu ya, kurang lebih ya. Silakan Ustadz Fauzan. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Yang pertama tadi berkaitan dengan hadis yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya ma khata 'abdun khutwatain ahabba ilallahi ta'ala. Tidak ada langkah kaki seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah kecuali dua hal. Yang pertama, min khutwatin ila salatil faridah. Yang pertama, langkah kaki yang dilaksanakan untuk menunaikan ibadah salat wajib, ya. Yang kedua, wa khutwatin ila silatir rahim, dan langkah kaki yang dilakukan untuk menjalin tali silaturahim. Jadi memang lebih afdol selagi kita memang mampu untuk bertemu, ya, bertatap muka, berjumpa langsung, itu memang jauh lebih utama. Karena tentu nilai pahalanya, kehangatannya, keharmonisannya akan semakin terjalin dengan erat ketika kita bertatap muka gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara silaturahim, mungkin saya ingin sedikit mengulik ya istilah silaturahim. Mungkin tadi di awal Ustadz Rustandi juga sudah menyampaikan. Jadi kalau berbicara ada silaturahim, ada silaturahmi gitu ya. Nah, kalau berasal kita bedah daripada kalimat ini, ada dua pendapat. Jadi yang pertama, ada yang berpendapat bahwasanya silaturahim dan silaturahmi itu membedakan dari segi jarak. Jadi kalau silaturahim itu adalah hubungan atau cara kita untuk membangun hubungan yang erat kaitannya dengan kerabat dekat, gitu ya. Kerabat dekat yang masih dalam konteks satu rahim, ya, kerabat kemudian satu darah dalam artian masih kerabat dekat, itu silaturahim. Kemudian ada yang mengatakan kalau silaturahmi itu kerabat yang jauh. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu kan tali persahabatan, gitu kan. Nah, ada juga yang memaknai silaturahim itu berkaitan dengan makna fungsinya. Jadi merujuk kepada hadis yang menyampaikan bahwasanya laisal wasil al mukafi bil mukafi, bukanlah silaturahim itu yang dia sudah melakukan kebaikan yang sama, tetapi silaturahim sesungguhnya adalah yang menyambung sesuatu hubungan yang telah putus. Artinya makna silaturahim yaitu adalah bagaimana dia menyambung hubungan yang telah putus. Tapi kalau silaturahmi adalah bagaimana dia menjalin hubungan untuk seluruh makhluk, tidak artinya yang sifatnya umum. Nah, dari penjelasan definisi atau penjelasan silaturahim dan silaturahmi ini dan berkaitan dengan apa yang ditanyakan, kalau merujuk kepada konteks sedekah, ya, maka yang paling diutamakan adalah kerabat terdekat. Kalau orang tua itu sudah kewajiban, ya, kita mengunjungi orang tua itu sudah kewajiban. Tetapi setelah orang tua, falil walidain wal aqrabin, yang kedua setelah itu adalah kerabat dekat. Gitu ya. Jadi kita utamakan kerabat terdekat terlebih dahulu. Artinya jangan sampai kita silaturahim sudah jauh-jauh kita ziarah dan sebagainya, tapi di intern, ya, di sifatnya dari keluarga kita ada permasalahan yang belum kita terselesaikan gitu. Maka itu yang jauh lebih utama, sehingga itu yang lebih afdol untuk kita perbaiki. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjaga hubungan tali silaturahim, baik kerabat dekat, kerabat jauh, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu pertanyaan daripada Ibu Is Ghazali. Berikutnya Ibu Ana Tamrin, betul ya Ibu? Boleh berdiri Ibu Ana, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Rustandi berkaitan dengan tema kita, indah dan dahsyatnya silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ana. Mau bertanya tentang bagaimana sikap kita menghadapi saudara yang terkesan tidak pernah mau datang dalam acara kayak kumpul keluarga. Nah, dengan berbagai cara kita sudah WA di grup 1 bulan sebelumnya dan
Ya, caranya mungkin bagaimana begitu ya? Mungkin Ya, mungkin ya bagaimana, orangnya bagaimana mungkin lagi nggak caranya? ada ongkos kali Bu, jadi nggak datang dia. Bukan Pak Ustadz, jadi kita udah WA, terus minta waktunya kapan bisanya, Ya. terus apakah itu bisa dikategorikan sebagai orang yang memutus tali silaturahim? Oke. Terima kasih. Apakah orang yang seperti itu bisa dikategorikan orang yang memutus tali silaturahim ya Bu ya? Baik. Terima kasih Bu. Langsung disamperin nih sama Ustaz Rustandi nih. Ayo. Makin grogi nih Ibunya. Karena dari itu, saya nggak tahu ngomong apa. saya tenang Bu, yang penting udah masuk TV ya Bu ya. Padahal udah dicatat Ustaz itu, udah dicatat itu pasti lupa itu. Dideketin ngeblank lagi. Makin mulai lagi. Kan kita ada persatuan keluarga ya. Kadang-kadang ada orang yang memang diajak kumpul nggak pernah kumpul. Punten Ibu, jangan suujon dulu. Kita pertama cari tahu kenapa dia bisa, ada kemungkinan, satu dia nggak pernah datang, berarti ada something, ada sesuatu di situ. Kenapa nggak bisa datang? Yang kedua, bulan kemarin datang, bulan ini enggak. Bulan besoknya nggak datang lagi, berarti ada sesuatu lagi. Sesuatu dalam artian mungkin yang kali ini sibuk, nggak punya uang, nggak ada ongkos, anak lagi sakit, atau memang kemana. Kemudian yang keduanya, yang awalan tadi ada sesuatu yang nggak bisa datang. Yang jelas kita nggak boleh suudzon. Yang tadi disampaikan sama Ustadz Fauzan, bahwa silaturahim itu lebih utama mana, ketemu atau bisa by phone? Sebenarnya mah lebih enak ketemu kalau deket. Kalau jauh emang nggak ongkosan. Tapi sekarang kan zaman modern, bisa telepon, bisa video call. Pertanyaan saya malah, ketika sering bertemu, rumahnya berdekatan, ada orang kalau musim Idul Fitri, ada orang ngirim parcel, ngirim apa, kalau Sunda tuh ada hanteran gitu ya. Sebenarnya dia sama orang tua yang dianterinnya itu kakaknya misalnya, dia nggak nanya. Yang nganterin itu anaknya. Nih anterin sono sama wak lu. Dia nggak nanya. Lebih baik nganterin tapi nggak nanya atau mendingan nanya tapi nggak nganteran? Nggak, mending dua-duanya. Iya, sebenarnya memberikan parcel, memberikan hadiah, tahabu, memberikan hadiah, saling memberi hadiah, kalian akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Kakak memberikan kepada adik memberikan hadiah kepada kakaknya, parcel misalnya lebaran, supaya makin ada rasa-rasa kekeluargaannya gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Cuman kadang-kadang sombong, gengsi. Ini yang jadi masalah. Yang tua nggak mau ngalah karena gengsi gua tuaan. Yang adek kan lu kakaknya. Betul begitu? Iya berarti benar emang begitu penyakitnya itu. Sebenarnya karena egoisnya, karena kesombongannya. Kadang-kadang orang memutuskan silaturahim, sebenarnya mah gua pengen nanya sama dia. Tapi kan gue kakaknya. Ya betul ya? Iya. Sebenarnya gue juga sama pengen nanya sama dia. Tapi kan yang salah dia. Keegoisan itu yang ada pada kita. Dan itu indikasi kepada arah kepada kesombongan kita. Ibu punten. Gak apa-apa kita gak ditanya orang, asal kita jangan gak nanya orang. Biarin aja dia begitu, asal kita jangan begitu. Kita mah begini aja. Dia begitu, kita begini. Dia begini, kita begitu. Jangan samaannya. Ih, dia mah gak pernah nanya. Emang gue pengen banget ditanya sama lu. Lu juga sama berarti. Ya Bu ya. Makanya jangan diantara kita, biarkan. Ibu punten, paling akhir dari saya nih Bu. Tetap kirimi doa orang yang pernah berbuat zolim sama kita. Tetap kirimi doa setiap hari sama orang yang pernah menyakiti kita. Tidak akan ada rugi kita di yaumil kiamah ketika kita sudah mendoakannya dia. Berbuat baik, syukur kepada kita, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tidak pun bukan kita yang memutuskan silaturahim. Tapi kalau bisa sampai memutuskan silaturahim, apa yang disampaikan sama tadi Ustadz Fauzan, apa tadi Ustadz ya? Ya, Nah, itulah pokoknya. sendiri.
Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Ini menjadi PR kita bersama untuk mendobrak tembok besar, tembok tebal, yaitu gengsi kita yang selama ini telah putus tali silaturahim dan ingin menyambung tali silaturahim kembali. Nah, sebelum kami persilakan satu jamaah lagi, kami ingin sampaikan sekali lagi bahwa untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung lewat video call WhatsApp kami, Anda bisa daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda. Ada nomor telepon yang sudah kami cantumkan ya. Kami persilakan ada Ibu EN Rosmini yang akan menjawab nanti Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan Ibu En, boleh berdiri yang mana? Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun barokah, itu yang menjawab salam, insya Allah bakal bisa kembali. Wih, pantun ternyata, amin. Ibu dadakan ininya, pantunnya. Saya namanya Umi En Rosmini dari Sipak Jasinga Bogor, ininya Jasinga Majelis Bogor. Taklim Al Muawana. Al Muawana. Silakan Ibu. Tanya, sebenarnya begini, ada seorang tetangga lah atau keponakan apa orang tua ya, dia itu nggak suka kepada kita, tapi kita ingin dekat atau ingin menjalin silaturahmi lagi. Gimana caranya kita untuk mendekatinya? Atau jalan PC-an itu bisa apa gimana gitu lah. PC-an. Oh. VC maksud video call. Iya, video PC-an. call. Ya Ibu. Dan sekarang mah zaman HP ya. Kalau nenek-nenek Malaysia udah bawa PC aja. PC-an, iya benar. Nah, segitulah. Iya, Terima kasih. iya, Nek, iya, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar pemirsa juga ada yang bisa PC-an nanti. Gimana? Ya Ibu punya TikTok ya Bu ya? Gimana Ustadz Fauzan? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi bagaimana tadi ya tantangannya kita menyambung tali silaturahim itu memang ada tantangan tersendiri, terutama mereka yang sudah memutuskan tali silaturahim kepada kita ya Bu ya. Kita kan kayak segan ya Bu ya, ini kan padahal nggak seneng sama kita gitu kan, gimana caranya gitu kan. Makanya Nabi menyampaikan tasafahu, salinglah berjabat tangan maka akan hilanglah kedengkian. Yang kedua, tahadu tahabu. Tadi Ustadz Rustandi menyampaikan salinglah berbagi hadiah maka akan tumbuhlah kecintaan. Kemudian juga hal itu dapat menghilangkan permusuhan atau perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Ini merupakan tips bagaimana kita cari cara terbaik untuk bisa merajut kembali hubungan yang telah rusak gitu ya, hubungan yang telah mungkin dia tidak menyukai dengan diri kita gitu. Kita mungkin bisa bantu atau meminta bantuan terhadap orang yang ketiga yang mungkin dekat dengannya untuk bisa membantu saling merukunkan antara satu dengan yang lain. Karena mungkin bisa jadi seperti ini Bu, tadi yang mungkin menjadi diskusi di awal tadi, ya bisa jadi ada kesalahpahaman yang mungkin hal itu membuatnya itu tidak suka dengan kita. Dan jangankan kita ingin menyampaikan, ya baru mungkin orang tersebut mendengar nama kita saja mungkin udah nggak suka gitu ya. Tapi kalau mungkin ada kerabat terdekatnya, orang ketiga yang bisa membantu ya, memberikan pengertian, memberikan pemahaman. Nah ini kan juga bisa menjadi wasilah untuk kita bisa rajut kembali tali silaturahim. Kita cari tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi kebutuhan yang dilakukan atau yang diinginkan, yang diharapkan, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan satu dengan yang lain dan mudah-mudahan dengan tips tersebut kita bisa kembali merajut tali silaturahim dengan sebaik-baiknya dan insya Allah Allah senantiasa menyatukan hati kita ya, yang tadinya ada kedengkian Allah hilangkan dan mudah kita berdoa kepada Allah. Di samping ikhtiar itu kita juga minta kepada Allah, ya Rabbana berikanlah kami kekuatan dan ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikan hati seorang. Mudah-mudahan orang yang tadinya tidak suka dengan diriku, mudah-mudahan engkau luluhkan hatinya dan kita kembali bisa merajut tali silaturahim dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan. Jadi begitu Bu En ya, bertemu memberi hadiah, jangan cuma PC-an doang ya Bu. Apalagi cuma tetangga sebelah tempelan rumah. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Nah pemirsa,
interaksi kita akan berlanjut bukan hanya dengan jamaah yang ada di tempat ini, tetapi akan berinteraksi dengan melalui video call. Insya Allah jangan kemana-mana, Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.